Kamu digendong lah. Latihan bae lah. Ayo. Dolokan. Oke, sementing. Nah. Konsentrasi nindak. Nah. Terus dolokan mawon nggih. Nggih, nggih. Nek mboten dilatih teng mriki nang griya mboten purun sih. Syukur mangke teng griya ta purun. Paksa ayo betul mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yo. Nah. Terus. Yo. Betul mobil. Bismillahirrahmanirrahim yo. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya, jalan. Ya. Terus mending langkah pun kaduan. Yo. Kawan sikile. Jalan yo. Ajune. Ajo niki. Nah. Iki terus niki nggih nang omah pun digotongi mawon nggih. Oh, nggih. Nggih, yo, ajo. Dilatih nggih, Pak. Iya nggih. Nah, terus mboten napa-napa. Nah, dadi ampun digotongi bae, nggih. Nggih. Nggih, seniku. Pengine iki lah. Nggih. Laren yang tetege. Nggih. Ya. Nah, terus. Nah. Kan dari pertama kali terapi pun kerasa Kan kaku ya, Kaku. miring nggak bisa, kan Iya. nggak bisa, ya. angkat badan itu nggak bisa, mau duduk saja harus Iya, didudukkan. dibantu, ditarik dan sebagainya. Iya. Artinya ketika mau habis tidur pengen ini kan harus di pelan-pelan. Iya. Kalau sekarang sudah pas waktu itu setelah satu kali terapi sudah ada perkembangan. Artinya bisa duduk sendiri walaupun masih pelan waktu itu. Ya, kanan kiri Kanan bisa, kiri bisa, miring ya, kanan kanan kiri kiri tadi ya. Terus tidurnya juga lebih nyaman karena waktu itu kan biasanya kalau bapak tidur kan masih miring. Ya. Karena kondisinya sakit jadi nggak bisa miring. Waktu itu karena setelah terapi dari bapak itu alhamdulillah sudah Bisa miring. Nah, alhamdulillah berdiri. Nah, cara mereka, probik mereka lama-lama. Ya, terus mereka, ya, balik mereka. Ya, pergi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama dengan pasien saya namanya Sodik dari Desa Ransamaya, Kecamatan Cilangok, Kabupaten Banyumas. Nah, niki priyipun. Pak Sodik niki awalnya stroke nggih Pak nggih. Nggih, kaku. Nggih, kaku, tidak bisa menyap, miring bae angel nggih. Nah, niki alhamdulillah pun saged jubrek lenggah. Nah, coba Pak Sodik berdiri, adek, oke, jambak. Nah, alhamdulillah berdiri. Nah, cara mereka, probik mereka lama-lama. Ya, terus mereka, ya,
balik mriki. Ya. Mriki, pindah mriki. Nah. Oke. Drop tegang. Nah, ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bersama dengan Mas Bani, putranya Pak Sodik, ya, yang tadi sudah saya ambil gambarnya atas namanya stroke. Alhamdulillah, bisa berjalan, ya, bisa berjalan walaupun pelan-pelan, tapi kebetulan ngomongnya belum lancar, suaranya belum keras. Nah, jadi kita wawancarai putranya ini, Ustadz Bani. Ya, ini coba kita tanya awalnya bagaimana, terus seperti apa kok jadi terjadi mengalami stroke baik bapaknya begitu. Monggo Mas Bani, awalnya bagaimana coba? Ya. Terima kasih. Kalau awalnya sendiri dari pihak keluarga, ya, itu mengamati kegiatan sehari-hari sebelumnya seperti biasa. Biasa, ya. Kebetulan karena beliau itu masih senang ke sawah, biasa ke sawah. Tapi memang akhir-akhir ini sebelum beliau itu jatuh sakit itu, ya, lebih sering berangkat ke masjid untuk kerja bakti. Oh, kerja bakti awalnya. Oh ya. Jadi kebetulan di daerah saya lagi ada pembangunan masjid, jadi terus kebetulan itu bapak itu senang tuh. Oh ya, di masjid. Jadi malah lebih sering ke masjid untuk bantu-bantu daripada ke sawah. Oh iya. Jadi pas waktu itu pulang dari masjid itu untuk kerja bakti, itu pulang sekitar jam 5 sore. Oh iya. Padahal dari pagi itu kondisi tubuhnya, fisiknya itu sehat, baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan, nggak ada ya? Iya. Kebetulan waktu itu juga pamit ke saya. Oh iya. Saya mau berangkat ke masjid, ya monggo. Iya. Waktu pagi-paginya, pas sore pulang dari masjid itu sekitar jam 5 sore. Oh iya. Nah, kebiasaan bapak itu kan kalau kemana-mana pasti nggak pakai baju. Ya. Jadi bajunya itu dicangklong ke pundak. Beliau merasa gerah. Jadi pas pulang juga seperti biasa bawa tudung, cangkul, ya. Terus kaosnya dicangklong. Oh iya. Pas nyampe ke rumah juga nengok adik saya. Kebetulan adik saya lagi kerja di belakang. Iya. Lagi garap kerjaan di belakang. Terus kakak juga sama lagi kerja di belakang. Iya. Kebetulan sempat ke situ berarti ya? Sempat nengok kakak sama adik saya lagi di belakang. Iya. Tapi nggak ngomong apa-apa. Juga tidak menunjukkan gelagat sakit. Iya. Bahkan ketika di jalan pun ketemu sama tetangga pun ditanya, katanya jawab biasa. Oh, sehat Pak? Sehat begitu. Oh iya. Nah, pas nyampe ke rumah sudah naruh tudung dan baju, terus beliau masuk ke rumah, duduk. Tiba-tiba tidak lama kemudian adik saya melihat bapak sudah jatuh ke lantai Pak? Jatuh ke lantai. Oh iya. Karena waktu duduknya itu duduk di kursi yang tidak ada pegangan tangan. Oh iya. Jadi kursi seperti kursi SD itu kan tidak ada pegangan tangan. Dingklik lah kalau bahasa Banyumas namanya ya. Dingklik kayaknya. Nah, pas jatuh itu juga kursi ke kanan. Jadi saya melihat, terus adik saya juga melihat, langsung duduk, diangkat. Nah, pas ditanya pun diam. Ya. Nah, saya kira ini bapak tidak kenapa-napa. Artinya karena kalau mamanya ditanya, ketika saya tanya terus bapak diam, itu biasanya memang bapak itu pendiam. Jadi ketika ditanya kadang memang jawab, kadang enggak. Iya, memang bawaannya begitulah. Ini kebiasaan seperti itu. Nah, saya nggak curiga bahwa bapak punya riwayat seperti itu. Terus setelah itu ditanya sama adik saya, kondisinya bagaimana, nggak mau jawab. Oh iya. Terus ditawarin periksa lah waktu itu, pas pertama jatuh ditawarin periksa, nggak mau, nggak jawab. Terus saya karena sudah didudukan, terus kami lanjut aktivitas lagi. Tapi tidak lama kemudian bapak jatuh lagi. Nah itu yang kedua kalinya itu kami baru sadar bahwa mungkin bapak ada yang dirasa. Iya. Tapi mau ngomong mungkin susah. Iya. Sebelum ini udah ditawarin mau berobat, mau suruh mandi dan sebagainya, bapak masih diam. Mungkin saya lihat apa
bapak baru pulang kerja masih keringetan pengen mendingan dulu atau Iya. bagaimana? Nah setelah jatuhnya kedua kali itu langsung dibawa ke kamar mandi karena posisi tubuhnya itu penuh dengan banyak lumpur Iya. tanah, jadi dimandikan dulu, setelah itu dibawa ke rumah sakit. Gitu. Pas sampai ke rumah sakit, keterangan dari dokter itu katanya hasil dari CT scan itu menunjukkan bahwa ada gumpalan di kepalanya. Kepalanya. Di- Iya. ini Penyumbatan berarti ya. penyumbatan, Iya. Katanya sih ini gejala stroke. Iya. Bukan gejala lagi, ini memang sudah stroke. Stroke, nah, ya. Nah waktu itu saya juga panik karena tidak ada tanda-tanda bahwa bapak itu sakit, karena alhamdulillah selama ini bapak itu kalau ada yang dirasa tidak pernah cerita, terus tidak pernah bilang saya pengen periksa atau apa, itu tidak pernah merepotkan ke anak. Gitu. Iya. Bahkan istilahnya kalau bapak mau nyuruh atau minta tolong ke kakak atau ke adik saya, ketika adik saya atau kakak saya masih ada kerjaan, itu tidak mau nyuruh, nunggu kakak atau saya atau adik saya itu selesai kerjaan baru minta tolong. Itu selama ini gitu. Jadi ketika bapak jatuh pun kami tidak curiga. Nah setelah dibawa ke rumah sakit itu di katakan dari dokter harus ke ICU karena kondisinya sangat lemah waktu itu. Iya. Nah setelah menjadi perawatan di rumah sakit, alhamdulillah bisa dibawa pulang. Berapa hari Mas di rumah sakit? Sekitar 5 hari ya. 5 hari ya. Iya. Oh iya. 5 hari, 3 hari di ICU, terus 2 harinya sudah bisa Di kamar. di Iya. ruangan. Setelah itu dibawa pulang, terus kami sebelum pulang pun berpikir ini nanti mau dibawa kemana. Iya. Alhamdulillah kakak saya kebetulan temannya bapak. Iya, nih. betul, teman MTS dulu. Iya, Ingat betul. ke bapak ini, terus kebetulan kami juga cocok. Ya udah, kebetulan karena rumahnya juga tidak terlalu jauh. Iya. Sudah akrab juga, biasa sering serawungan. Iya, Jadi- betul. Jadi dikabarin, terus alhamdulillah bapaknya ketika dikabarin, oke saya siap OTW begitu. Iya, betul. Alhamdulillah setelah menjalani beberapa kali terapi, Iya. sudah ada perkembangan. Bahkan dari pertama kali terapi pun itu terasa. Terasa nggih. Terasa, Nggih. nggih. Sing damati nopo? Pertama kali terapi nopo yang pertama niku? Pertama di terapi itu karena waktu itu untuk mengangkat badan. Ya, pertama kan kaku ya. Iya, kaku. Miring nggak bisa, Iya. nanti nggak bisa ya. Angkat Ya. badan itu nggak bisa, mau duduk saja harus Iya, didudukkan. dibantu, ditarik dan sebagainya. Iya. Artinya ketika mau habis tidur pengen ini kan harus di pelan-pelan. Iya. Kalau sekarang sudah pas waktu itu setelah satu kali terapi sudah ada perkembangan. Artinya bisa duduk sendiri walaupun masih pelan waktu itu. Ya, kanan kiri Kanan bisa, kiri bisa, miring ya. kanan Alhamdulillah kiri. ya. Terus tidurnya juga lebih nyaman karena waktu itu kan biasanya kalau bapak tidur kan masih miring. Ya. Karena kondisinya sakit jadi nggak bisa miring. Waktu itu karena setelah terapi dari bapak itu alhamdulillah sudah Bisa miring. Iya. Berarti kembali awal dulu ya, lagi Iya, sehat itu iya. memang senangnya tidurnya miring memang. Iya, Oh, iya iya. gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah juga diamati sama bapak ini, Iya. malahan oh ya ini yang harus pertama Lakukan, latih, ya. tindakan itu yang sebelah ini dulu, saya ikut aja. Iya. Alhamdulillah juga itu pas, terus alhamdulillah bapak udah bisa berjalan walaupun masih pelan. Iya. Untuk bicara pun sebenarnya dari kemarin sudah bisa keras. Iya. Cuman mungkin karena di depan kamera. Iya, Bapak mungkin. itu udah terbiasa di depan Iya. kamera. Mungkin gugup ya Mas Gugup, ya. iya. Kadang orang muda aja kadang di depan kamera kan Iya. kadang gugup, demam lah ya, demam kamera. Demam kamera. Begitu. Iya. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan sehari-hari seperti ke kamar mandi, makan dan sebagainya itu Sudah bisa sendiri ya. Sholat juga sudah bisa berdiri. Sudah bisa berdiri. Alhamdulillah. Itu yang paling penting kan begitu ya. Oke, Artinya kegiatan sehari-hari bisa, gitu, tidak merepotkan, sudah nggak pakai pampers. Iya, Ya, yang paling utama sholatnya sudah sempurna lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah ini cerita dari Ustadz Bani ini ya, alhamdulillah. Bapak Sotik sudah bisa sholat berdiri, ya makan sendiri bisa, ke kamar mandi ya alhamdulillah sudah bisa sendiri gitu kan. Walaupun belum sempurna gitu ya. Ya alhamdulillah. Nah, itu yang bisa disampaikan ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan untuk saya Mas Bani, mungkin doa atau saran untuk saya ya Pak Arifin, kayaknya anggaran terapi terlalu kasar atau bagaimana mungkin ya atau bagaimana ya. Kalau saya sendiri mungkin
Nggak ada ya. Enggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Iya. Terus malas. Kalau kali ada komplain ya Pak. Iya, Alhamdulillah enggak. nggak ada komplain dari pihak saya sendiri. Terus Bapak ketika ditanya enak apa enggak? Enak. Terus keluarga sendiri juga nyaman ketika ada apa terapi dari Bapak. Iya. Terima kasih Mas Bani. Moga-moga panjenengan diparingi berkah guys. Amin ya Allah. Terus ini kan ini salah satu langkah untuk membantu orang lain yang lagi kesusahan, insya Allah menjenengan diparing gampil oleh pangeran. Ya Allah. Sedaya hajate, sedaya napa kepenginane dipun gangsaraken dening pangeran. Amin. Yuswane panjang. Amin. Karena jenengan iki kata sing membutuhkan panjenengan. Amin. Mugi mawon iki Jembar rezekine, Amin. jembar umure, jembar Amin. sedheripun. Amin. Ya, kebijakan saking marah bahaya. Amin ya Jan. Alhamdulillah ini doanya. Alhamdulillah, soleh-soleh. Amin ya Allah. Oke ya sejan gue sing lagi ya usaha lah ya. Oke. Usaha gitu pondok naik lah ya. Sebagai orang tua kan diusahakan lah ya. Iya. Itu, alhamdulillah. Ini terima kasih Mas Bani doanya, terusan ambilan gambar ini terima kasih semuanya. Ada gitu. Ya mungkin jumpa lagi mungkin di lain kesempatan lagi. Semoga Mas Bani diberi kelancaran, keluarganya semuanya sehat selalu. Pak Sodik ya nanti pulih kembali begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.